Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali ketika kita merasa diasingkan, dibuang, lalu kita sakit hati, bahkan kita mendendam kepada siapa yang telah membuang atau menyingkirkan kita, atau mereka yang memindahkan tidak seturut rencana atau keinginan kita. Tetapi hari ini Yusuf mengajarkan kepada kita semua bagaimana menemukan rencana Allah dan kasih Allah yang luar biasa tanpa harus mendendam ataupun membenci mereka yang menyingkirkan kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, karya keselamatanmu bagi umat manusia sungguh mengagumkan. Teguhkanlah harapan kami akan keselamatan itu dengan bertekun mendengarkan sabdamu, agar kami dapat semakin menghidupi kehendak-Mu di setiap perjalanan hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, mungkin seringkali kita berpikir bahwa Tuhan menghukum kita ketika rekan sekomunitas, keluarga, atau masyarakat di mana kita tinggal selalu menyingkirkan atau bahkan membuang kita atau tidak mendengarkan kita di dalam mengutarakan pendapat. Tentu ada rasa sakit hati, kecewa, marah. Tetapi hari ini dari kitab Kejadian kita diajak untuk betul-betul menghayati apa maknanya kita sebagai manusia yang hidup sebagai orang beriman. Yusuf mengajarkan kepada kita semua bagaimana dia tetap bersuka cita dan berbahagia serta merdeka dari rasa benci dan rasa marah, rasa kecewa karena sudah dijual dan dibuang oleh saudara-saudaranya. Seringkali kita pun merasa demikian. Anda dan saya, kita semua seringkali merasa, mengapa kelompok ini membuang saya? Kenapa orang ini memindahkan saya? Kenapa orang ini tidak menaikkan jabatan saya? Seringkali pertanyaan-pertanyaan itu terus datang, mempertanyakan keputusan-keputusan yang sudah ada di depan mata kita. Tetapi hari ini Yusuf mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita diajak untuk merefleksikan maksud karya Tuhan di balik peristiwa yang sudah kita jalankan atau yang ada di hadapan kita. Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita mengerti apa yang menjadi rancangan Allah, meskipun mungkin caranya tidak seperti yang kita inginkan, meskipun caranya seringkali berbeda dengan apa yang kita rencanakan, meskipun caranya mungkin kita dibuang atau diasingkan atau bahkan dipindah tempatkan. Semuanya perlu yang namanya kerendahan hati, agar kita benar-benar bisa mengerti apa rencana Allah di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Allah memiliki rencana yang begitu indah. Bersyukur, dia bahkan memuji Tuhan karena apa yang telah dialaminya di masa lalu telah menyelamatkan saudara-saudaranya dan juga bangsanya. Begitu hebat rencana Tuhan yang terkadang di luar nalar kita. Hari ini kita juga diajak dan ditantang untuk tolong-menolong, memperhatikan sesama kita, tetangga kita yang mungkin sebelumnya seringkali membuat kita luka, sakit hati, kecewa. Tuhan hari ini mengajak kita semua, Anda dan saya, untuk bergerak dari zona nyaman dan menjadikan diri kita sebagai berkat. Sebagaimana Yusuf di dalam kedamaian,
Di dalam pengampunan, ia memerdekakan dirinya dari rasa kecewa dan benci, dan akhirnya dia bisa menolong dan menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Di tengah pandemi COVID-19, Tuhan meminta kita semua untuk bertindak lebih. Jangan lagi kita dikuasai oleh kekecewaan, kebencian, amarah, tetapi mari kita hadirkan kasih Allah yang sungguh luar biasa di dalam persiarahan hidup kita. Di dalam Injil hari ini juga kita ditegaskan, sebagai murid Kristus kita diutus untuk mewartakan sabda Allah. Tidak hanya mewartakan apa itu kerajaan Allah, siapa yang patut kita andalkan, tetapi kita menunjukkan kualitas hidup sebagai orang beriman. Percuma kita berteriak Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih, tetapi di dalam tindakan kita, di dalam hidup kita, kita tidak peduli dengan sesama kita. Bahkan kita justru menghakimi dan mencaci maki serta mengkafirkan sesama kita. Pertanyaan besar bagi kita yang mengaku diri sebagai orang beriman, tetapi mencaci maki, menghakimi sesama kita seolah-olah mereka tidak beriman. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Kebencian, kecewa, amarah yang tidak terkontrol membuat kita khawatir, membuat kita mudah sakit, dan membuat kita ceroboh di dalam tindakan. Tuhan meminta kita semua untuk senantiasa mewartakan karya keselamatan Allah, kerajaan Allah di dalam kualitas hidup yang Tuhan kehendaki. Kualitas yang mana yang saat ini diharapkan? Kita dikenal sebagai orang Katolik yang taat dan setia dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa yang menjadi anjuran untuk kita bersama. Lakukanlah itu, tunjukkan bahwa kita benar-benar orang Katolik yang beriman, bukan Katolik yang hanya nafas. Natal Paskah ingat gereja. Tetapi kita diajak untuk di dalam setiap lembaran kehidupan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman, yang senantiasa mau menjadi berkat, mewartakan karya keselamatan Allah bagi setiap orang. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan mengendaki kualitas hidup orang beriman yang tepat dan benar di dalam persiarahan. Bukan orang yang tamak, yang senantiasa mencari keuntungan di tengah penderitaan orang atas nama pelayanan. Hati-hati, menggunakan kata pelayanan hanya untuk mencari keuntungan sendiri tidak akan menjadi berkat. Karena Tuhan mau kita anak-anaknya melayani dengan tulus ikhlas dan penuh sukacita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.